bahan bonsai rekao ataupun asem-aseman ini juga bisa dibuat untuk bahan bonsai ekspos akarnya. Seperti pada gambar di samping. Ini karya beliau Mas Nurdin, bahan bonsai rekao atau asem-aseman. Ini dibikin Halo dulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, di channel belajar bonsai bersama tentunya. Oke, di samping saya sudah ada bahan bonsai rekao atau sering disebut juga asem-aseman ya. Untuk bahan ini dulu dari budidaya turun cangkok, hibaan dari Mas Nurdin. Terima kasih Mas Nurdin telah memberi hibahnya untuk bahan bonsai ini. Kita memahami sedikit ya karakter untuk bahan bonsai asem-aseman ini atau sering juga disebut rekao. Ini akan saya lakukan nanti proses seleksi cabang, pengepresan dengan teknik tentunya kita cari aman ya. Sebelum saya melakukan untuk proses seleksi cabang ini, terlebih dulu kita lihat ya tekstur daunnya seperti apa, tekstur batangnya. Kita langsung mendekat ke bahannya ya. Ini dia untuk bahannya. Untuk tekstur daun jelas ya, ini karakter daun majemuk. Tekstur daunnya hampir mirip seperti daun asem ataupun Kaliandra sulimaraja. Daun majemuk ya. Untuk warna batang yang masih muda, coklat sedikit ada warna hijau ya. Ini kita lihat dari dekat. Oke, kita lihat untuk batang yang sudah tua ya. Ini dia untuk batang tuanya, terlihat di hadapan kita ya. Lumayan ya untuk karakter batangnya. Kalau sudah tua sedikit mengerak ya, seperti asem juga, tapi lebih keras batang asem dibanding untuk batang yang ini. Tapi kalau udah tua juga lumayan keras. Oke, saya mau mencoba untuk ini. Sudah saya lakukan tahap 2 kali pengepresan. Ini dulu as ke tengah, terus ini as cabang saya potong. Ini saya potong tumbuh anak cabang terusan. Terus yang ini dulu ndak ada ya, ndak ada cabang. Ini saya proses dengan teknik, dulu ada tumbuh titik tunas di bawah di sini, terus saya tempelkan di sini. Setelah menempel saya potong. Jadi ternyata untuk semua edi pohon untuk jenis bahan bonsai, jenis apapun bisa digabung, bisa ditempel ya. Tapi untuk yang paling cepat tentunya jenis ficus, entah itu ficus beringin kimeng, Arjuna ataupun yang lain, pokoknya jenis ficus tentunya paling cepat ditempel. Untuk asem pun juga bisa ya untuk ditempel. Keseluruhan ya, jenis pohon, jenis bahan bonsai apapun bisa digabung, bisa ditempel, tapi tetap dengan satu jenis itu ya. Tapi waktu mungkin yang membedakan. Kalau paling cepat tentunya ficus. Oke, saya mau mencoba untuk ini koreksi cabang. Seluruhnya ini nanti sepertinya sudah proporsi ya. Untuk muka mungkin dari sebelah sini nanti ke depannya rencana ini akan saya setel dengan teknik aman supaya kita nanti
menumbuhkan titik tunas yang kita inginkan. Toh nanti seandainya untuk teman-teman bahan bonsai apapun, kalau kita press tidak keluar tumbuh titik tunas yang kita inginkan, bisa kita cangkokkan dengan bahan-bahan yang ada di atas yang tidak dipakai. Kita bisa tanam di polybag dulu, setelah hidup kita bisa lakukan penempelan atau sering disebut dengan sambung susu ya. Oke, saya mau mencoba ini nanti seperti apa, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Untuk bahan ini dulu dari sejari ya. Nah, ini sudah berumur hampir 2 tahun. Untuk ini tergolong sangat cepat ya. Apapun ID pohonnya, sebenarnya yang pertama perlu kita perhatikan cocok enggak di suhu kita. Karena di suhu di Indonesia sangat kaya akan suhu ya. Untuk mungkin bahan bonsai yang susah pembesarannya di suhu-suhu tertentu, di daerah tertentu akan lebih cepat perkembangannya. Mungkin dipindah di daerah saya sendiri mungkin akan lambat. Itu pertama suhu. Yang kedua teknik membuat groundnya, teknik penempatan pupuk, terus media tanam, perawatan rutin dan lain sebagainya. Untuk membuat ground sendiri, untuk saya pribadi saya banyak belajar dan saya kembangkan. Nanti teknik membuat ground kupas tuntas, tekniknya bisa simak untuk teman-teman di bawah kolom deskripsi, nanti saya lampirkan linknya, teknik kupas tuntas membuat ground. Oke, saya mau langsung untuk mengerjakan ini. Ini dulu saya press begitu saja, mau tumbuh titik tunas tepat sekali pas seperti yang saya inginkan. Cuman ini satu dulu saya tempel, memang di sini pertama tidak ada cabangnya. Nah, tapi saya tidak mau langsung potong, saya mau ambil untuk titik aman, nanti biar ke depan tidak beresiko untuk mana saja yang mau saya tumbuhkan titik tunas. Saya akan sedikit langsung pendek saja, biar ini nanti rencana saya mau bugel ya. Oke, sudah saya lakukan ya untuk tahap seleksi cabang ini. Ada dua alternatif ya biasanya untuk teman-teman banyak belajar dari media sosial. Ada yang potong cabang atau press, itu langsung dipotong. Tapi ingat dengan satu catatan, kalau kita langsung potong, kita kasih spasinya sekian, agak tinggi. Kenapa? Karena biasa kalau langsung potong tumbuh titik tunas akan turun. Karena ini saya model kupas seperti halnya mencangkok, ini saya setel sekalian pendek. Nah, nanti ini sudah saya bersihkan ya, saya sikat, sudah saya bersihkan pakai pisau cutter bekas potongan gergaji. Nah, nanti kalau sudah kering, usahakan di bekas yang kita bersihkan pakai cutter ini kita kasih salep kambium, biar tidak untuk pengaman ya, biar tidak jamur. Terus ini memang sengaja tidak saya bungkus. Kenapa? Karena kalau saya bungkus pakai media tanam untuk budidaya, nanti kalau pas kita siram kokopitnya, media tanam cangkok tentunya terkena air ya, dia akan turun, akan masuk ke dalam sini ya, bekas luka yang kita bersihkan ini. Walaupun kita kasih tadi salep kambium, tapi alangkah lebih baiknya jangan ya. Nah, kalau mau budidaya di atasnya. Ini nantikan terus untuk update bahan bonsai RKO ataupun asem-aseman ini. Nah, ini juga bisa dibuat untuk bahan bonsai ekspos akarnya. Nah, seperti pada gambar di samping. Nah, ini karya beliau Mas Nurdin, bahan bonsai RKO atau asem-aseman, ini dibikin untuk ekspos akar. Lumayan ya hasilnya. Apapun ID-nya, yang penting kita berkarya dan terus belajar dari teman-teman senior.
Mungkin nanti ada beberapa yang akan saya cangkok di atas untuk bahan, nanti larinya mungkin ke formal ya. Nah, di sini ada, mungkin akan saya pakai cabang ini sama cabang ini, nanti ini akan saya buang, akan saya cangkok lagi untuk perbanyak. Oke, dan ini saya biarkan yang di atas untuk mengangkat pertumbuhan cangkok akar, nanti cangkokan biar akar cepat keluar. Oke teman-teman, ini dia untuk kita memahami bahan bonsai, rekao ataupun asma-asman. Saya akan selalu update nanti perkembangannya seperti apa untuk bahan ini. Mudah-mudahan tumbuh titik tunasnya sesuai yang saya harapkan ya. Akan lebih cepat lagi sebenarnya kalau kita cangkok cabang yang kecil-kecil ya, yang kira-kira sekian. Kita tanam polybag, setelah hidup kita bisa tempel-tempel di titik tumbuh tunas mana yang kita inginkan. Tapi untuk penyatuan, untuk sambung susu bahan ini lumayan agak lama. Seperti yang saya bilang di depan tadi, untuk paling cepat jenis Vickers ya. Oke, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update bahan bonsai ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini sekedar memberi motivasi, semangat untuk teman-teman. Apapun idenya, yang penting kita terus berkarya dan memaksimalkan bahan budidaya dan program akar di lahan kita. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.